Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miswarul Rahmat dari program studi manajemen Universitas Terbuka. Di sini saya ingin membawakan materi pembelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Ya, kita masuk ke slide yang pertama. Yang pertama ini apa itu Pancasila ya? Pancasila ini merupakan dasar dari filsafat negara dan ideologi negara Republik Indonesia. Pancasila itu sendiri juga diambil dari bahasa Sanskerta ya, yaitu terdiri dari panca, itu artinya 5, kemudian sila, yang merupakan prinsip atau asas. Pancasila ini sendiri berisi 5 prinsip dasar yang menjadi pijakan dalam penyelenggaraan negara dan hidup bermasyarakat dan berbangsa di Indonesia. Isi dari Pancasila, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga adalah persatuan Indonesia, yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Kemudian sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini untuk latar belakang terciptanya Pancasila ya. Kenapa Pancasila ini menjadi dasar negara Indonesia dan bukan ideologi lain ya, seperti kapitalisme atau komunisme. Yang pertama ini adanya keberagaman agama dan suku pada masyarakat Indonesia. Dan yang kedua adalah Pancasila ini merupakan dasar negara yang dapat mempersatukan seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai golongan. Kemudian Pancasila ini juga menjunjung nilai luhur dan kebudayaan masyarakat Indonesia, serta menjadi pedoman bersama dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat ya. Kemudian saya akan menjelaskan kronologis sejarah lahirnya Pancasila ya. Yang pertama, Pancasila itu bermula dari sidang BPUPKI, lalu selanjutnya dilanjutkan dengan pembentukan Panitia 9, lalu diakhiri dengan pembentukan PPKI. Baik, yang pertama Pancasila ini lahir dari sidang BPUPKI. Sidang yang pertama ini BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 29 April 2025 ya, yang di dalamnya dibahas dasar dari negara Indonesia Merdeka. Nah, BPUPKI ini juga menjadi acuan dari hari lahirnya Pancasila ya, di tanggal 1 Juni 1945. Tanggal 1 Juni 1945 ini merupakan tanggal di mana Soekarno menyampaikan pidatonya terkait dasar negara Indonesia. Seperti itu. Dan pada sidang BPUPKI di sini menghasilkan 3 tokoh yang menyampaikan usulan mengenai dasar negara ya, yaitu yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin, kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Supomo, lalu yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Yang pertama, Mr. Muhammad Yamin dalam pidatonya itu menyampaikan 5 prinsip dasar negara. Yang pertama adalah peri kebangsaan, kemudian peri kemanusiaan, peri ketuhanan,
peri kerakyatan, lalu kesejahteraan rakyat. Kemudian tokoh yang menyampaikan usulan dasar negara adalah Profesor Dr. Supomo yang menyampaikan 5 poin dasar negara, yaitu persatuan, kemudian kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, serta keadilan rakyat. Lalu yang terakhir ini ada usulan dasar negara yang disampaikan melalui pidato Insinyur Soekarno yang melahirkan 5 poin dasar yang beliau namakan Pancasila ya pada saat itu, yang berisi 5 poin. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, kemudian yang kedua adalah internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi, yang keempat adalah kesejahteraan sosial, lalu yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maaf ya, saya lanjutkan ya. Jadi setelah ketiga tokoh tersebut menyampaikan pendapatnya atau usulannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka, selanjutnya BPUPKI ini membentuk panitia kecil ya yang dikenal dengan pembentukan panitia 9. Di sini panitia 9 ini terdiri dari tokoh-tokoh nasionalis dan Islam untuk merumuskan kembali dasar negara agar bisa diterima semua golongan, terutama dari sila pertama ya, dari Pancasila yang awalnya itu berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena kan Indonesia ini masyarakatnya tidak hanya beragama Islam ya, tetapi terdiri dari beragam agama seperti itu. Jadi poin ketuhanan yang Maha Esa ini akan lebih mendeskripsikan masyarakat Indonesia yang beragam. Kemudian panitia 9 ini juga menghasilkan Piagam Jakarta yang terdiri dari 5 sila Pancasila ya, yang juga menjadi pembukaan rancangan UUD 1945. Ya, next, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan PPKI ya. Jadi setelah BPUPKI telah dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, kemudian dibentuklah PPKI, yaitu bertujuan untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya berisi Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian menetapkan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat ya, sebagai badan legislatif sementara sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang tadi saya tegaskan kembali kalau PPKI ini adalah dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Baik, yang tadi saya jelaskan adalah sejarah lahirnya Pancasila ya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait Pancasila sebagai dasar pedoman masyarakat Indonesia. Jadi seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa Pancasila itu merupakan dasar negara yang berbeda dari negara lain yang memiliki ideologi kapitalisme dengan komunisme ya. Karena kedua ideologi tersebut yang
sebagian besar dianut oleh negara lain itu tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya serta identitas bangsa Indonesia ya, yang memiliki berbagai macam ras, suku, dan agama ataupun golongan. Jadi ini berkaitan dengan poin yang kedua, yaitu merupakan terjemahan dari nilai-nilai budaya serta identitas bangsa yang terdiri dari berbagai macam ras, suku, golongan, dan agama. Kemudian Pancasila ini dapat dijadikan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia yang bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti contohnya sikap saling gotong royong dan juga menolong antar sama rakyat, kemudian toleransi antar umat beragama, serta budaya musyawarah untuk mencapai mufakat. Seperti itu. Dan Pancasila ini juga bisa dijadikan tujuan negara Indonesia sebagai arah pembangunan nasional dengan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, demikian materi yang dapat saya sampaikan terkait tema Pancasila. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.